Halo, ketemu lagi di Ngobar Altu 85, ajang silaturahmi dan sharing pengalaman anggota Altu 85. Dan kali ini di Ngobar Altu 85 kedua, hadir sebagai pembicara adalah Jasperin Ramona Nanleta atau kita kenal dengan Mona, dengan tema aktivitas dan kebugaran di usia paruh baya. Mona dari SMA 7, angkatan 85, dulunya di IPS 3, lalu lulus S1 Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan IKIP Jakarta. Mona atlet taekwondo, tim DKI untuk PON. Mona juga pelatih korfball DKI Jakarta sampai dengan sekarang. Mona sebagai pelatih taekwondo DKI Jakarta 2001 sampai 2003. Sebagai fasilitator Help Me di John Robert Power, Figure Control and Team Building. Mona saat ini sebagai pendidik atau guru di Sekolah Penabur Secondary Tanjung Duren. Dan Mona sebagai pelatih tim mahasiswa DKI Jakarta untuk Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional, juga sebagai juri aerobik gimnastik internasional. Dan Mona sekarang aktif olahraga korfball dan basket, tentunya juga taekwondo serta atletik. Baik, langsung saja kita sambut Mona. Oke, hai semuanya, apa kabar? Ya Allah, ketemu lagi ya Cun setelah sekian purnama gitu kan. Ya, gue seneng banget diminta berbagi. Tadinya gue tanya Budi itu apa ya, karena buat gue teman-teman kan juga banyak yang hebat-hebat. Menurut gue tuh semua orang itu adalah hebat. Semua orang punya kemampuan yang mungkin satu orang tidak punya tapi dia punya. Tetapi kemudian akhirnya gue suka, gue bilang oke lah kita berbagi, tapi bukan berarti gue lebih hebat. Tetapi memang gue berbagi sesuai dengan apa yang gue alami dan keilmuan lah yang gue dapat gitu loh. Jadi hai Upi, jadi gue harapkan juga sharing kita ini juga bermanfaat gitu kan. Nah materinya kan tentang aktivitas dan kebugaran kalau nggak salah kan. Nah, saya sempat bilang sama Budi kalau kita berbicara tentang aktivitas, itu kadang-kadang manggil Budi itu Apuy. Ya nggak Dar, kita kalau manggil Budi itu Apuy. Benar. Gue bilang kalau kita berbicara aktivitas itu luas. Ya namanya aktivitas itu kan apa yang kita lakukan sebagai kegiatan keseharian. Ada aktivitas rutin yang biasa rutin pasti bangun pagi, set mandi, kerja. Ya umur kita kan pasti kerja kan, jarangnya masih sekolah lah. Kerja dan sebagainya, kemudian pulang lagi ke rumah gitu kan. Kemudian ada lagi aktivitas tambahan misalkan lu ikut kegiatan di keagamaan gitu kan. Kemudian ikut kegiatan lainnya atau memasak atau olahraga, itu aktivitas tambahan. Tetapi kalau kita berbicara tentang aktivitas tambahan yang akhirnya menjadi rutin, itu juga bisa menjadi aktivitas rutin. Karena tujuannya adalah menunjang diri kita sendiri gitu kan. Dan semoga juga bermanfaat untuk orang lain. Karena kan kita hidup kalau hanya untuk diri kita sendiri buat apa juga, ya enggak? Gitu. Nah, kemudian karena ini luas, jadi gue akan lebih mengerucut lagi sesuai dengan background gue aja gitu kan. Bahwa gue memang kebetulan dari kecil itu memang udah suka olahraga banget gitu kan. Tetapi akhirnya olahraga itu yang menjadi masa depan gue dan karir gue sekarang. Gitu. Jadi itu yang membuat akhirnya gue bisa enjoy sampai sekarang. Whatever will be lah. Yang namanya kalau disebut olahraga atau fisik itu gue pasti akan suka. Gitu. Nah, ketika kita berbicara tentang aktivitas, kemudian kalau lihat judulnya itu adalah sebentar. Kalau lihat dari judulnya ya, aku buka dulu nih. Sebentar ya kawan. Jadi kalau kita lihat judulnya itu adalah kan aktivitas dan kebugaran. Kalau kita ketika kita berbicara aktivitas harian atau aktivitas rutin, berarti kan kita berbicara sesuatu yang memang kita lakukan terus-menerus mungkin sepanjang kehidupan kita. Kecil itu pasti aktivitas rutinnya bangun, sekolah, pulang, mungkin kegiatan ekskul, kemudian yang lain udah selesai. Ketika kita sudah bertambah usia, pasti akan menjadi kuliah, bekerja. Sekarang kita kan adalah lebih ke bekerja. Atau mungkin juga bekerja itu kan tidak harus yang ke kantor rutin officially, tapi juga ada bekerja di rumah, ibu rumah tangga, itu kan aktivitas rutin. Bahkan mungkin kalau ibu rumah tangga lebih berat kali ya dibandingkan ibu-ibu lainnya, karena harus segala sesuatu harus dipikirkan. Nah itu adalah aktivitas. Nah aktivitas ini kan harus kita tunjang. Kenapa sih menjadi bugar? Karena kita harus menunjang nih supaya ketika kita melakukan aktivitas harian, sampai dengan umur kita sekarang,
Untung umur gue masih 35 ya, bukan 55, jadi masih ada tenaga gitu kan. Jadi sampai umur kita sekarang itu kita masih punya tenaga nih. Bagaimana caranya supaya kita melakukan aktivitas harian tanpa kecapean, keletihan yang berlebihan, atau kita tetap semangat. Karena kan menjaga motivasi itu penting. Nah, menjadi bugar itu adalah bagian dari tujuan hidup sehat, pola hidup sehat. Mungkin kita udah sering lah zaman sekarang kita buka dengan satu gadget ini aja kita bisa, katanya kan kalau istilah zaman sekarang, dengan ini aja kita bisa menggenggam dunia. Apapun informasi bisa kita dapatkan dari sini. Tetapi kan yang menjadi pertanyaannya adalah apakah ilmu atau bacaan yang kita serap itu kita praktekkan, atau sejauh mana kita praktekkan gitu loh. Jadi kalau kita mau bugar berarti kan pola hidup sehat ini harus kita jalankan. Kenapa harus kita jalankan? Karena sehat itu menurut gue, sehat itu adalah hak kita nih. Hak kita harus kita pertahankan. Bagaimana cara mempertahankan hak kita sehat? Ya udah, lu menjaga pola hidup sehat, menjalankannya itu adalah kewajiban kita. Nah, ketika kita berbicara hak kan kadang-kadang kita maunya sehat, tapi ketika kita diminta menjalankan baru nih mulai banyak permohonan maaf, saya sedang sibuk, maaf saya sedang mengajar, maaf saya sedang bekerja, maaf gue sibuk dengan anak gue. Kalau sekarang mungkin usia sekarang sudah punya cucu, maaf gue sudah punya cucu, harus jaga cucu dan sebagainya. Jadi ada banyak kata maaf yang membuat akhirnya kita agak menyingkirkan yang namanya menjalankan kewajiban. Gitu. Jadi ketika kita menjalankan kewajiban, harusnya sih hak itu bisa dipertahankan menurut gue ya. Nah, kalau ada pendapat lain silakan loh. Nah, kemudian bagaimana sih caranya menjalankan menjalankan namanya kewajiban lo supaya hak lo itu tetap lo pegang. Kalau gue sih ya biasanya kalau lagi ngajar, gue karena suka minta orang tuh, coba deh ambil kertas, lo buat catatan. Gitu. Jadi kalau sekarang teman-teman boleh gitu ya, ambil selembar kertas, terus ambil bolpen atau pensil, nanti kita tulis bareng. Boleh nggak gitu ya? Boleh ya? Kalau boleh, oke, silakan diambil kertasnya dan bolpen, terus kita buat catatan nih. Kenapa buat catatan? Karena kadang kita lupa mau buat catatan yang menjadi buat kita review apa yang sudah kita lakukan. Gitu. Seperti kemarin Upi bilang kan, sebelum tidur 10-15 menit dia pasti akan review itu aktivitas sehari-hari. Ya. Nah, sekarang kita coba kalau boleh ya. Ini kan banyak yang nggak kelihatan nih, mungkin lagi sibuk. Jadi ambil kertas terus kita tulis sama-sama ya. Siap. Oke ya. Sudah ya, kalau sudah coba gini. Kalau kita berbicara tentang hidup sehat atau aktivitas yang mendukung kita supaya bisa menunjang aktivitas sehari-hari, itu kan ada 3 hal penting yang tidak bisa terpisah. Yang satu itu adalah pola makan sehat, diet gizi seimbang. Kemudian ada aktif setiap hari, physical activities atau olahraga. Kemudian istirahat dan relaksasi. Yang menjadi pertanyaan gue yang pertama mungkin bisa dijawab ya. Ya bisa dijawab sama teman-teman, dicatat aja di kertasnya karena gue nggak akan perlu jawabannya disampaikan kepada semua orang. Jadi tolong ditulis bahwa sejauh mana kita mengaktifkan diri kita setiap hari di luar aktivitas rutin yang harus bekerja dan sebagainya. Aktivitas itu ada macam-macam. Aktivitas itu kalau namanya aktivitas aktif setiap hari itu ada yang disebut dengan aktivitas fisik, ada yang disebut dengan aktivitas olahraga. Aktivitas fisik itu satu, misalkan lo beres-beres di rumah, pekerjaan rumah tangga, lo nyuci baju kek, nyuci mobil, nyuci motor, bersih-bersih taman, bersih-bersih lemari. Bersih-bersih lemari kan lumayan tuh. Bersih-bersih lemari kita kan itu bisa 1,5 jam, 2 jam, bahkan 3 jam. Gitu kan. Kemudian lo misalkan seperti kemarin Upi bilang, karena gue ikut Upi kemarin, Upi bilang ketika lo coba bongkar-bongkar aja tuh tata letak perabot di rumah lo itu lumayan, tapi kita nggak sendiri, nggak bukan jari kita yang olahraga ya. Kalau jari olahraga cuma nunjuk Mbak itu atau enggak Dek, Kak, Bang gitu kan. Berarti kita cuma nunjuk anak atau keluarga atau asisten kita yang mengerjakan. Nah, coba ditulis masing-masing kira-kira dalam seminggu yang 7 kali 24 jam itu aktif lifestyle itu berapa kali kita lakukan sehari. Ini baru aktivitas fisik ya, physical activities. Udah ya, gak usah lama-lama, semenit aja kayak lagi ujian gitu. Kayak ketemu Bu Husni, ya Allah gue inget banget tuh Bu Husni. Sama satu lagi guru PMP, Bu Yusniar ya, Bu Yusna. Gue disumpahin jadi guru, akhirnya gue jadi guru tuh sekarang. Udah ya, udah ditulis ya. Berikutnya yang kedua. Kalau kita berbicara physical activities, mudah-mudahan orang-orang sumur kita tuh masih aktif, masih mau untuk melakukan aktivitas rumah tangga. Yang berikutnya adalah
berapa kali dalam seminggu lu atau kita menjalankan aktivitas olahraga? Ingin mendapatkan networking lebih banyak, ingin menjaga kebugaran jantung, otomatis jantungnya bugar bisa berimbas ke seluruh tubuh, ingin meningkatkan massa otot, ingin membentuk otot, ingin meningkatkan kelenturan, keseimbangan, itu banyak. Oke ya. Sudah ya, kalau sudah mencatat, gini. Oke ya. Berarti kalau sudah, nah sekarang gini nih, coba ya kita latihan reaksi ya. Umur kita kan 25 kan, ya nggak sih Cun? Ya latihan reaksi gini ya. Bisa dong, ini namanya apa sih? Sekarang disebutnya namaste kan? Karena zaman dulu kan assalamualaikum gitu kan? Ya nggak, kita kenal gitu kan? Selamat pagi gitu kan? Sekarang lo begini, coba ya, lo tepuk tangan lo, terus lo buka. Ya, terus usahakan si siku ini sejajar sama bahu lo. Ya, dari begini, up, lo buka. Up, turun. Bisa ya, cepet ya. 1, 2, 3, and 4. Ya, nanti lama-lama gue akan makin cepet nih. 1, 2, 3, and 4. Lagi ya. 1, 2, 3, and 4. Bisa ya? Pelan dulu ya. Pokoknya 1 ini, 2 diangkat, 3 tepuk balik, 5 turun di bawah. Hai gitu kan. Hai kamu gitu kan ya. Siap ya? Ready ya? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bisa? Cepet. Coba ya. Lagi. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Oke. Gampang ya. Sekarang gue sebut nih. Bisa 1, bisa 4. Jadi nggak berurutan 1, 2, 3, 4. Berarti lu tahu ya. 1 ini, 2 ini, 3 kembali tepuk, 4-nya turun. Kalau gue bilang 4, berarti begini nggak? Ya, lihat ya. Masih inget ya, zaman dulu kita namanya itu pala, pundak, lutut kaki, inget ya. Siap ya? Oke, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4, 3, salah kan lo? Oke ya. 4 di mana 4? Sini ya. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 3, 4. Udah. Gak apa-apa, ini hanya untuk membangunkan kita pagi-pagi nih. Biasanya kan baru bangun pagi, apalagi kalian kan rata-rata mungkin semuanya adalah puasa kecuali gue. Kalau gue hanya menikmati takjilnya aja, tapi puasanya enggak. Ya. Bulan puasa termasuk bulan yang gue tunggu karena segala macam makanan yang nggak pernah keluar itu ada. Nah, kita kembali lagi kepada aktivitas fisik. Kalau kita rutin melakukan aktivitas yang tadi telah teman-teman catat itu, lo pada catat, sebetulnya mereview kita apakah memang gue mau aktifkan si jantung gue nih. Karena kalau kita berbicara aktif, berarti kita berbicara tentang kesehatan jantung. Jantung itu kan utama. Karena orang lupa bahwa jantung kita tuh tetap ada keterbatasan. Semakin kita bertambah usia, kita jangan ngebayangin, misalkan gue main basket, taekwondo dan sebagainya, gue nggak akan ngebayangin gue zamannya masih atlet berapa puluh tahun yang lalu tuh. Terakhir gue jadi atlet 2 tahun 96. Berarti kan 25 tahun yang lalu, gue nggak ngebayangkan seperti itu. Karena kalau gue ngelakuin, bisa selesai, jantung gue bekerja akan lebih keras. Oke? Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang olahraga, siapapun itu bisa melakukan olahraga. Dan olahraga itu kan walaupun sedang tren sepeda dan lari, kan nggak harus sepeda dan lari. Lo bisa melakukan aktivitas apapun juga, termasuk jalan santai. Termasuk jalan brisk walk, itu adalah jalan santai tapi agak cepat. Ya. Atau ketika lo banyak menggunakan atau lo misalkan berenang, itu kan itu bisa juga kita lakukan kalau lo pada masih mau berenang atau masih inget gaya renang, gitu kan. Tapi itu semua dilakukan adalah untuk membuat si badan kita nih tetap in gitu, tetap on gitu. Jadi ketika kita sudah mencapai yang namanya kebugaran atau kesehatan itu, kebugaran itu bisa kita dapatkan. Karena kebugaran itu adalah bagian dari pola hidup sehat. Kebugaran itu contohnya apa sih? Yang paling sederhana yang biasa gue kasih menjadikan contoh itu adalah gini. Kadang-kadang kita ngerasa ngantuk yang berlebihan, ya enggak? Kita masih kerja nih, tapi aduh gue ngantuk banget gitu, aduh males banget gitu. Tapi kita memaksa untuk bekerja. Itu sebetulnya tanda bahwa sebetulnya badan kita tuh butuh istirahat. Karena mungkin sekian lama dipakai bekerja, termasuk otak ya kan. Ketika otak terus bekerja dan badan kita bekerja, itu kan lama-lama badan kita capek. Apalagi kita nggak pernah recharge. Badan kita ini kan baterainya adalah aktivitas kita sehari-hari. Badan kita kan baterainya kan juga butuh di charge.
Ya nggak? Kalau tidak di charge, lama-lama dia akan drop. Apalagi umur semakin bertambah. Gitu. Jadi masing-masing punya cara untuk mempertahankan si haknya itu. Kalau kita sudah bicara tentang physical atau active lifestyle, kita sudah bicara tentang makanan. Nah, sekarang pertanyaan gue berikutnya, berapa jam setiap malam kita tidur atau lu pada tidur setiap malam? Ya harusnya kan 6-8 jam, 6 sampai dengan 8 jam. Tapi mungkin ada yang 5 jam, ada yang 4 jam. Karena kalau kita berbicara tidur sama seperti berbicara makanan, bukan tentang seberapa lama, tapi kualitas. Ada orang 8 jam tempat tidur, tapi dia nggak tenang, nggak bisa tidur nyenyak. Nah, tapi ada yang 5 jam dia tuh aktif. Nah, maksudnya tidurnya lancar sampai bangun pagi. Coba ya, udah ya? Udah? Kalau sudah, pertanyaan yang berikutnya adalah seberapa sering lu merelaksasi diri lo? Misalkan, kalau untuk gue relaksasi itu adalah ketika gue jalan pagi atau gue naik sepeda. Gue naik sepeda itu misalkan gue ada target, misalkan satu hari gue naik sepeda harus 50 kilo, 60 kilo. Untuk gue tuh refreshing. Karena gue bisa sambil olahraga, jantung sehat gue dapet, tapi gue juga bisa lihat suasana. Terus, atau misalkan lu hanya dengerin musik, baca buku. Kalau zaman sekarang mungkin orang bicara baca buku, tapi bukannya di gadget. Tapi menurut gue sih tetap lebih sehat buku. Karena nggak terlalu kena pantulan cahaya dari screen. Kemudian atau lo bisa hanya sekedar main dengan anak lo atau ngobrol dengan anak lo, itu juga relaksasi. Atau lo pergi keluar kota, kemudian atau dan lain sebagainya, itu aktivitas yang membuat lo lebih rileks. Oke. Berapa kali tuh? Lagi pandemi sekarang deh, kira-kira masih mau nggak lo keluar? Masih mau nggak kalau pergi keluar rumah atau tetap aktif gitu? Udah? Kalau Sur, ini neneng ya? Hai Budok. Nah, kalau sudah ya catatan kalian ya, itu dipegang. Ya udah, sana mandi. Sekarang gue kembali lagi bahwa ketika kita berbicara tentang aktivitas, berarti apa yang kita lakukan sehari-hari. Nah, sekarang kita berbicara tentang bagaimana mempertahankan kesehatan itu. Nah, itu yang paling penting. Untuk saat ini, Bud, waktu gue udah habis nggak, Bud? Oke. Jadi, nah kita lanjut lagi nih. Sekarang kalau kita mau coba rinci lagi, yang namanya pola makan sehat atau diet gizi sehat itu apa sih? Pasti kita semua udah tahu, mungkin harusnya sudah tahu. Zamannya kita sekolah dari SMA juga sudah tahu bahwa diet gizi sehat itu pasti adalah 4 sehat 5 sempurna. Tapi kan menjadi pertanyaan, seberapa banyak lu mengkonsumsi makanan itu sesuai dengan kebutuhan. Karena kalau kita berbicara tentang diet gizi sehat, kan pasti kita berbicara tentang kebutuhan sehari-hari, berbicara tentang gender, karena ada penyesuaian tentang itu semua, gender, usia, aktivitas, itu harus disesuaikan dengan itu semua. Nah, pertanyaan berikutnya adalah mungkin bisa lo catat, seberapa banyak lo memperhatikan itu semua. Atau misalkan jika lo berbicara tentang karbohidrat, seberapa banyak lo mengkonsumsi nasi? Apakah ada yang sudah mengkat habis karbohidrat hanya karena dalam tanda kutip takut bertambah melar, badan dan sebagainya? Atau kalau kita berbicara tentang vitamin dan mineral, kalau sayuran dan buah-buahan, saya rasa usia-usia kita, orang yang lahir di generasi kita generasi X ya, itu mas sayuran dan buah-buahan itu wajib ya dari orang tua, itu tidak masalah. Tapi menjadi pertanyaan, seberapa banyak juga lo mengkonsumsi si daging? Dan ketika lo mengkonsumsi daging, misalkan daging yang berwarna merah, daging berkaki 4 itu, sapi, kambing dan sebagainya, atau seberapa sering lo mengkonsumsi, dan apakah berikut lemak-lemaknya yang luar biasa itu, atau ketika lo makan ayam berikut dengan kulit dan lemak-lemaknya. Kemudian ketika lo berbicara tentang daging sapi, digoreng, diempal, direndam. Sedangkan kalau ngomong tentang kalau kita berbicara tentang rendang itu kan enak banget. Kecil gini kan enak, lagi tambah bumbunya, ya enggak? Tapi yang menjadi pertanyaan, tahu nggak sih lu bahwa satu potong kecil si rendang itu bisa, bener nggak nih? 300, coba cek di Google aja tuh, sekitar 300-an kalori. Itu baru dagingnya, Cin. Coba lu tambah bumbunya tuh yang begitu enak. Ya kan kalau di iklan itu kan kuahnya itu kan bisa jadi temannya nasi. Gitu kan? Belum lagi nasinya. Kenapa?
Setiap hari makan daging. Yes. Walaupun Kan? ikan juga doyan. Iya. Yang penting kita kan variasi. Pertanyaan gue berikutnya. Bukan pertanyaan sih, hanya share ya, bahwa kalau kita makan es, oke ya, berarti kita kayak makanan ya. Pertanyaan yang berikutnya adalah, kalau lu dikasih daging ayam, lu pilih ayam kampung apa ayam negeri? Ayam kampung lah. Oke, keren. Bener ya? Enak. Tapi kalau lu dikasih ayam, lu pilih paha atau dada? Paha sih. Maaf ya. Paha. Apa sih? Enak soalnya paha. Nah, paha itu enak, gue juga paling dada paha ya. Gue dada. Seberapa banyak? Yes. Dan ternyata daging dada ayam itu jauh lebih sehat dibandingkan daging paha ayam. Iya. Gitu ya, lebih sehat dibandingkan daging paha ayam. Kemudian tapi enak kan? Udah tahu tapi enak. Nah, kan yang menjadi pertanyaan adalah, boleh nggak sih, kadang-kadang pertanyaan dari anak-anak kalau gue ngajar, atau mungkin siapapun itu, saudara gue kayak teman gue siapa gitu, boleh nggak Simon, gue misalkan kalau di gereja gitu, boleh nggak kita makan makanan Manado, kan makanan Manado juga banyak bumbu, ya nggak apa-apa kali, lu boleh makan sepanjang lo tahu bahwa kalau hari ini kita udah makan banyak, ya udah besok 2-3 hari ke depan lo kurangi tuh sehingga tetap seimbang tuh setiap hari. Boleh nggak sih gue makan soto Betawi? Boleh, tapi cek dulu umur kita ini, ya kan udah 5, lu pasti tetap sehat beneran, jantung lo, kolesterol semuanya gitu, itu lu cek dulu, lu tahu dulu. Jadi nggak asal makan, tetapi nanti ketika ada imbasnya baru berpikir, oh iya ya gitu. Jadi yang paling pasti itu adalah ketika kita menjalankan, kita buat catatan tadi antara si pola makan sehat, kemudian physical activities, kemudian active lifestyle, dan kemudian juga istirahat dan relaksasi. Kalau memang ternyata itu sudah berjalan secara rutin dan oke, itu harusnya sih kita tidak punya masalah gitu. Sampai sejauh ini gini aja dulu Bu, nanti baru kita sharing lagi. Semoga bisa berkembang enak, kan masing-masing pasti punya pengalaman hidup kan gitu. Saya mau tanya ya, kalau aku tuh penggemar daging. Ajo ya, mau nanya dong, kalau untuk menghilangkan rasa ngantuk, bagaimana caranya ya? Tidur kok? Enggak. Telepet. Iya, kalau Roni zaman dulu kita ngapain Ron? Ya kan gini. Kalau kita menghilangkan rasa ngantuk, kan ngantuk itu memang alarm bahwa badan kita butuh istirahat sebetulnya. Sebetulnya ngantuk itu kan adalah alarm dari badan kita bahwa lu sebetulnya udah harus istirahat, ya waktunya untuk mengistirahatkan badan lu, jangan dipaksa lagi untuk overdose. Cuma kan kadang-kadang kalau kita terlalu bersemangat, kita kerja dipaksa. Sampai akhirnya tidurnya lebih dari jam tidur yang seharusnya, bahkan bangunnya pagi lagi gitu kan. Kalau menghilangkan rasa ngantuk, pertama adalah tadi tuh dari catatan yang lo buat, kira-kira lo cek lagi nih aktivitas lo sehari-hari apa, terus dibandingkan dengan jam istirahat berbanding seimbang atau enggak. Terus kualitas tidur gue bagaimana nih, kualitas tidur kita. Kemudian konsumsi makanannya seperti apa, nah itu paling berseimbang tuh. Kalau menurut gue pertama lo harus cek dulu ya, aktivitas lo sehari-hari seperti apa, jam tidur lo seperti apa. Kemudian itu nanti dari situ kita bisa evaluasi, karena kan gue nggak tahu secara detail nih aktivitas sehari-hari lo seperti apa, Jo. Iya. Hati-hati aja juga itu ngantuk terus sama lemes, diabetes dicek. Iya ya. Banyak makanya gunanya itu tuh general check up, Ri. Iya kan? Gunanya general check up itu. Cuma memang males ya, gue aja agak-agak takut-takut gitu loh, Cun. Kalau bukan karena tuntutan pekerjaan mungkin gue nggak mau gitu kan. Oke. Ada lagi? Aku mungkin ya. Kak mana? Oke. Yes. Ya, makasih. Aku tuh penggemar daging. Terus tapi alhamdulillah nggak suka minum es gitu loh. Terus olahraga juga jarang. Terus kalau memang sih sepertinya nggak ada, tahun lalu ya waktu general check up itu nggak ada kolesterol, nggak ada asam urat, gula darah juga normal gitu kan. Cuma sekarang darah tinggi ya, ada darah tinggi dan harus minum konsumsi obat gitu loh. Terus gimana ya supaya akhirnya tuh rajin untuk apa ya, untuk olahraga kali ya Mbak.
Mbak, lu manggil gue Mbak kayak itu lo kayak lagi ngajar di kelas. Lu manggil Mbak, mau aja keles. Nong, sebentar Nong. Nong, sebentar Nong. Panggilnya Bung. Nong. Aku lagi ini nih. Nong. Gue dipanggil Mbak kayak gue lagi ngajar. Lu jantung punya Nong. Loh. Jantung ada. Jantung ada, mungkin kerjanya deg-degannya kenceng apa enggak kan tergantung tanggal tuh. Kalau tanggal-tanggal muda sampai pertengahan oke, di kesana udah mulai dok gitu kan. Gitu. Oke. Gini, sebetulnya pola hidup sehat atau kebugar atau kita sebut dengan pola hidup sehat itu kan tergantung mindsetting. Kita yang kita meng-create dulu, di kepala kita taruh dulu, gue mau jadi apa nih? Umur gue sekarang 255, kita kan nggak mungkin lagi mundur ke umur 54 atau Budi 54. Kita kan nggak mungkin lagi mundur ke umur 50. Tapi kita gue 55 nih sekarang, itu kan blessing. Gue selalu bilang, lu tua, oke gue tua, tapi belum tentu umur lu sama umur gue 55. Terus kalau umur lu 55, lu masih bisa kayak gue nggak lari-larian, naik sepeda kesini berapa puluh gitu kan. Intinya gitu. Tapi kan kita main setting dulu nih Nur. Lu apa dari 55 ini sampai kita nggak tahu usia kita berapa, apa yang lo mau lakuin untuk hidup lo. Ketika lo senang makan enak, berarti kan harus ada yang di balance. Jangan buat badan kita menderita lagi. Gue kadang suka bilang gini, ada orang kan suka bilang gini. Aku senang buah dan sayur. Buah dan sayur aku oke. Iya, tapi kan harus balance. Semuanya kan seimbang, ya nggak sih? Kan harus yang harus kita tahu adalah setelah usia 25 tahun kan proses metabolisme atau pembakaran dalam tubuh kita itu akan menurun secara alamiah. Semakin bertambah usia dia akan menurun. Nah, untuk menambah, taruhlah sama seperti metabolisme 25 aja, kita kan berarti harus ada aktivitas tambahan lebih. Kan bertambah usia bukan berarti kita mempasifkan diri kita, menurut gue ya. Tapi mindsetting, oke, gue mau apa ini? Gue kurang ini, berarti kalau gue makan daging satu rendang yang 300, berarti gue kurang lebih jalan harus 1 jam. Misalkan gitu. Jalan 1 jam kemana? Lu boleh keliling kampung, boleh keliling taman, di taman-taman kota, atau boleh juga di rumah. Nanti gue akan ada video yang bisa dilakuin barengan di rumah. Gitu kan. Jadi kita di mind setting dulu di luar. Untuk apa hidup gue? Untuk ini berarti gue sudah di makanan, taruhlah sudah oke. Tapi gue harus ini kurang nih si olahraga. Berarti apa yang harus gue lakukan sekarang? Berarti gue tetapkan dalam 7 kali 24 jam dalam 1 minggu itu, berapa kali dalam seminggu harus gue tetapkan untuk beraktivitas olahraga. Dan itu rutin. Nggak akan diganggu kalau ada benar-benar penting, aktivitas penting yang memang nggak bisa tinggalkan. Jadi diganti hari ini. Semoga jantung lo kata si Ari nggak jadi meletot gitu kan. Nanya lagi boleh nggak? Boleh. Gantian. Makasih ya Mon. Sama-sama. Ya ampun, gue baru ingat muka lo, ya Allah. Kan gue bilang gue masih ingat muka lo. Makasih. Ya. Lanjut lagi boleh? Lu sama nanya lagi dong. Nanya lagi. Boleh nggak nanya lagi? Boleh. Jo. Iya. Ada video buat ngecilin perut nggak? Video olahraga. Jadi gini, itu gue tadi gini, memang gue tadi bilang kemarin gue bilang sama Budi, gue harus pasang video deh. Kalau gue lakuin di rumah gue nggak mungkin, karena rumah gue kan kayak TikTok, kayak karambol gitu kan, kecil. Jadi, dan gue memang ada video, banyak banget video. Dan gue sudah begini ke Budi, nanti kita pasti akan bergerak bareng. Karena lo lagi puasa, gue juga nggak tahu kan kondisi lo masing-masing. Apakah memang rutin olahraga atau enggak? Walaupun duduk kita bisa tetap bergerak. Iya. Jangan sedih. Jadi daripada lo nonton TV, selonjor, umur lo sekarang kan makin malas bergerak kan. Apalagi ketika lo megang pinggang lo makin lebar nih. Ya kan zamannya kita, kalau cewek-cewek zamannya kita sampai kuliah atau mungkin kerja, pinggangnya segini kan, Cin, ya enggak? Sekarang udah susah dipegang tuh. Terus ketika dipegang, udah muncul di antara jari, ada masuk rempel-rempelnya tuh. Ya nggak? Iya, betul. Ya kan? Betul. Gak apa-apa blessing, tapi bagaimana cara lo mempertahankan atau membuat itu lebih karena sehat kan itu yang paling penting. Karena kan di sini kan intinya adalah kita bugar itu kan bagian dari sehat. Boleh dong di-share dong videonya, Mon. Boleh, nanti ya kita ngelakuin bareng ya. Cuma sebentar kok. Oke, yang penting dulu gue kasih Budi soalnya. Oke, ada lagi. Monty, lu serius amat sih, Mon? Lu kayak lagi nanggep gue loh, Mon. Boleh. Physical. Gini. Active lifestyle. Active lifestyle itu adalah kita yang selalu aktif di luar aktivitas rutin.
Aktivitas rutin yang itu pasti adalah bangun tidur kerja. Umur kita sekarang kerja kan? Atau bangun tidur kerja ke kantor, atau bangun tidur kerja di rumah. Itu rutin. Nah sebetulnya ibu rumah tangga yang melakukan aktivitas rumah tangga sendiri dengan sedikit bantuan asisten, sekarang sebutnya asisten nih Cin, ya bantuan asisten rumah tangga itu sebetulnya sehat dia. Kenapa? Karena jantungnya itu dibuat aktif. Lu bayangin aja lu mesti nyuci sayur, ngangkat dandang, nggak perlu sekarang dandang ya. Lo pakai rice cooker, lo bersih-bersih segala macam, itu kan menguras energi. Harusnya ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga yang aktif di rumah, harusnya sih secara tidak langsung jantungnya itu terjaga. Dengan catatan seluruh badan ya, bukan jari. Gue selalu bilang ini senam jari. Nunjuk, mami mau itu, mbak gue mau nasi apa, nunjuk aja 1,5 sendok ya, udah jarinya tuh. Terus begitu mau ganti channel TV, pakai remote. Ya kan, paling enak pakai remote kan. Kenapa nggak kita coba jalan ke TV, kita pencet tuh TV. Supaya kita ada aktivitas bergerak. Gitu. Physical activities ya, aktivitas fisik yang dilakukan yang pasti akan sehingga mengakibatkan terjadinya pembakaran energi atau pembakaran kalori. Otomatis juga memperkuat kerja jantung dan paru-paru. Gue nanya, kalau dari abis kita kan suka nge-gym ya kemarin tuh, jadi dari sauna. Betul gue dengerin Pak lo nge-gym, gila gue terharu loh. Wah, badan gue gede lihat tuh. Jadi gue abis sauna, terus langsung ke kolam dingin, cebur ke kolam dingin nggak masalah ya? Oh gini. Sauna ketika kita masuk itu namanya kan spa area. Spa area itu ada sauna, ada whirlpool, ada jacuzzi. Itu spa area. Yang kita tahu adalah kadang ada kolam dingin, kolam panas. Ya, kolam dingin. Kolam panas itu adalah di atas suhunya di atas 30 derajat. Dingin tuh dingin banget, 0 sampai dengan di bawah sekian persen. Ya berapa derajat. Nah, jadi kalau lu masuk ke sauna, lo harus pastikan bahwa kondisi badan lu itu tidak dalam kondisi kerja jantungnya cepat. Jadi kalau lo habis olahraga, lo harus itu dulu, cooling down dulu, lo cek denyut nadi, suhu lo turun, lo bilas badan lo, baru dia boleh masuk ke sauna. Itu pun ada batas ya, maksimum sauna, whirlpool dan sebagainya itu 15 menit, nggak bisa lebih. Karena kalau sudah lebih berarti udah jadi overload. Ada yang ketiduran. Karena kan tujuannya untuk kebugaran, tapi sangat itu kan CO2-nya, itu kan karbonnya di situ, bahaya lo itu. Terus enggak, gue yang tanya, habis sauna tuh nyemplung ke kolam dingin enggak, Mas? Enggak begini. Enggak masalah kalau memang lo sehat, enggak masalah kalau jantung lo kuat. Kalau lo tidak terbiasa, jangan. Tetap harus ada adaptasinya, Ron. Sama kayak kita mau berenang kan kita harus bilas dulu tuh. Terus kita masukin kaki kita dulu di kolam, tengah baru kita masuk. Bisa langsung. Temen gue pada bilang ke situ, bilang kolam hangat saya dulu. Harus terbiasa, ada step by stepnya. Kecuali memang yang sudah biasa aja tetap harus pelan, nggak bisa langsung gitu turun. Belum keluar gambarnya. Gue kan nanya deh Mon, gue nanya Mon. Boleh nanti. Jangan nanya pisang goreng empok. Nah ini kan tadi. Lo nginget yang jelek-jelek aja lo. Oke, gimana Mon? Nah hubungan dengan suplemen, jamu, minuman itu di mana, Mon? Hubungannya baik-baik aja sepanjang kita tahu menempatkan. Karena suplemen multivitamin bukan merupakan makanan pengganti. Tubuh kita lebih membutuhkan makanan yang berasal dari alam yang kita olah. Suplemen atau multivitamin itu adalah makanan pengganti. Itu jadi panjang kita bisa terpenuhi, kita merasa kita terpenuhi dengan makanan yang masak itu, kita masak sendiri, kita olah, itu oke. Tapi kalau tidak, kita boleh tambah dengan kayak sekarang nih kan lagi pandemi nih, lo boleh tambah dengan, kalau merasa kurang lo boleh tambah dengan vitamin C dosis tinggi atau tambah, karena sama-sama untuk daya tahan. Vitamin C kan untuk daya tahan tubuh, vitamin C. Tapi kalau konsumsi, tapi yang kita beruntungnya Indonesia itu adalah buah-buahan Indonesia itu rata-rata tuh vitamin C dosis tinggi. Jadi kita blessing. Itu pelempen bahaya. Iya, gitu mau. Jadi lo sepanjang itu memang sesuai atau memang lo butuh karena ada sakit tertentu lo butuh, nah itu oke karena saran dokter. Iya.
Ya, thank you, makasih. Sama-sama. Oh, udah. Oke. Mau nanya ya, Mon? Yes, Dar. Kalau misalnya di usia yang seperti kita ini di atas 50-an ya. Usia lu kali gue masih 35, Cin. Kira-kira olahraga apa yang kira-kira cocok buat kita seperti ini gitu. Apakah ada yang bagus apa, yang paling bagus apa gitu. Pertama gini, kalau kita berbicara olahraga itu sendiri, maaf ya gue agak ini nih. Olahraga sendiri itu kalau kita berdasarkan yang namanya program latihan, itu ada 4 unsur yang harus kita penuhi. Satu adalah cardiovascular activities, latihan yang menguatkan kerja jantung, yang membuat VO2 max kita dan serap paru-paru kita itu bagus. Aktivitasnya apa aja? Ada jalan. Masih inget dong atletik, lari, lompat, lempar. Ya enggak? Kecuali lempar jangan. Lu lempar rumah tangga yang ada kita digamparin. Jadi jalan, lari. Jalan pun terbagi, ada jalan santai, ada brisk walk, jalan santai lebih cepat, ada lagi jalan cepat atau race walk. Ya bisa pertandingan. Lari. Olahraga air, ada berenang, ada menyelam, ada snorkeling. Kemudian ada lagi olahraga permainan, basket, futsal, bulu tangkis dan sebagainya. Ada lagi olahraga alam bebas. Kalau lo jalan-jalan, Tasik kan lebih enak tuh kayaknya Tasik. Lo jalan-jalan ke daerah yang misalkan lo lagi liburan gitu, lo coba aja jalan. Biasanya kan liburan tuh arealnya kan enak tuh. Tunggu baterai gue mau habis, maaf. Lo jalan aja di sekitar areal sekitar tempat lo liburan itu. Terus berikutnya lagi setelah kardio ada lagi aktivitas dengan musik, exercises with music. Apapun aktivitas yang menggunakan musik atau di sini sebutnya aerobik. Paling itu masuk bagian dari exercises with music. Apapun kalau kita menggunakan musik itu biasanya kita happy, senang karena ada teman, kita mengganti teman. Yang kedua adalah strength exercises, latihan pembentukan dan penguatan otot tubuh. Kenapa sih kita pembakarannya cepat? Ya karena otot kita terjaga. Bagaimana caranya? Gampang sebetulnya. Ada yang dengan alat, yaitu pakai dumbbell, barbell, kemudian weight plate, dumbbell, barbell, kemudian sekarang ada lagi rubber resistance seperti tali lompat, skipping rope, tapi dia bentuknya lebih lentur. Terus ada lagi lu bisa menggunakan misalkan botol minuman lu terisi dengan seimbang, lu bisa gunakan pengganti dumbbell atau menggunakan dengklek. Kalau kita pasti tahu dengklek dong, umur kita, bangku kayu kecil. Kemudian kemudian tanpa alat, push up untuk penguatan tubuh bagian atas, squat penguatan tubuh bagian bawah. Itu paling simpel. Nanti pengembangannya banyak. Kemudian apalagi? Sudah kardio, penguatan, kemudian ada lagi nih latihan koordinasi. Sering-sering kalau berolahraga, karena dengan berolahraga koordinasi kita pasti akan terlatih. Apalagi lo mencoba mengkoordinasikan antara musik dan bergerak. Atau nanti ada beberapa gerakan, kakinya simple tapi tangannya ribet, itu kan koordinasi. Sekaligus melatih ini nih, supaya kita terus kerja. Berikutnya lagi adalah flexibility and balancing. Kelenturan dan keseimbangan tubuh. Apa sih yang paling gampang? Adalah peregangan otot. Nanti kita juga ada peregangan otot. Stretching itu sebetulnya ada turunan dari yoga. Yoga di bawahnya ada stretching, ada pilates. Nah, apa yang cocok? Pertama, lu yoga sih tegang ototnya. Enggak. Yoga itu merilekskan. Tegangin otot, yoga. Enggak, yoga siapa dulu? Yoga pada zaman dulu ya nyambit itu ya. Enggak gitu kan. Gitu ya. Jadi gini, kalau lo mau mulai olahraga, lo pastikan dulu, misalkan gini, ada berapa olahraga yang lo bisa, berenang, lari, sepeda dan sebagainya. Kemudian seberapa sering lo melakukan sebelumnya. Kalau lo baru mulai, gue sangat menyarankan adalah jalan santai atau bersepeda santai. Jalan santai atau bersepeda santai. Kenapa? Karena jantung lo belum biasa aktif. Lo geber langsung agak ngebut, jantung lo langsung ya enggak. Syukur-syukur masih cuma bisa bisa terhidup udara panjang, buang. Janganlah gila lo. SK-nya belum turun, selama SK belum turun kita wajib mempertahankan hak kita tuh. Jadi maksud gue, kalau memang lo rutin sebelumnya, lo suka basket ya main basket, tapi disesuaikan dengan umur. Lo suka lari ya lo lari. Biasa ya, suka itu berarti rutin dilakukan. Tapi kalau tidak, baru mulai, gue sangat menyarankan dimulai dari jalan santai atau bersepeda santai. Karena kalau berenang agak berat. Berenang itu kan dari atas sampai bawah bergerak. Kerja jantungnya agak lebih tinggi. Oh iyalah, coba gue lihat otot kecil.
Oke, kalau memang lo rutin gym ya nggak apa-apa, Dar, nggak masalah. Tapi jangan lupa, jangan cuma dibentuk aja ototnya, kan ada 4 unsur tuh. Cardio, strength, koordinasi, flexibility, balance. Kebanyakan cowok-cowok dari gue zaman kerja di gym, kalau disuruh stretching tuh susah kayak disuruh makan racun. Padahal kalau kita sering latihan ketika kita olahraga, kan otot kita dipakai kerja tuh. Berarti ada penegangan, ada resistensi di otot. Nah, itu harus direaksikan kembali. Minimum adalah nggak gampang cedera atau nggak gampang capek. Kalau gampang capek pasti gampang cedera. Kalau udah cedera, otot itu nggak akan kembali sempurna 100%. Gitu. Sama seperti lutut gue nih, cedera berat dari tahun 90 karena dipakai bertanding latihan, sekarang baru udah deh jalan gue nggak seperti dulu. Gitu loh, Dak. Lu masih nge-gym kan? Hah? Stretchingnya tuh pas di awal-awal kita sebelum latihan atau sebaiknya gimana? Stretching. Muscle stretching itu sebelum, sedang, setelah olahraga. Wah, nah ketika kita duduk seperti ini pun, lo kerja pun lo boleh stretching. Karena kan tujuannya adalah merelakskan dan mengembalikan kelenturan otot. Nah, Bud, boleh dipasang, Bud, video yang stretching ada nggak, Bud? Kita bisa stretching bareng ya. Oke ya. Sekarang boleh kita duduk. Oke ya. Sekarang kita tarik tangan kita ke atas lurus. Oke ya. Tarik ke atas lurus. Kemudian lo tarik ke atas sejauh mungkin sampai lo rasa ada regangan atau resistensi otot tuh mulai dari pinggang lo sampai ke lengan paling atas. Napasnya rileks ya, napasnya normal. Hirup udaranya dari hidung, lo keluarkan perlahan dari mulut. Nah, ini biasanya peregangan otot ini lo hitungannya itu antara 8, 10, 12, 15, bahkan 30. Satu hitungan itu mewakili 1 detik. At least kalau kita stretching ini bisa dapat 8 sampai dengan sekian detik, tergantung tingkat capeknya badan kita, tingkat pelatihan otot. Ya, turun. Sekarang lo dorong ke depan. Dorong ke depan. Ya, dorong ke depan, badannya lurus. Lo rasakan nanti di sini di punggung atas, bahu lo sama lengan. Itu adalah perkenaan peregangan otot untuk ketiga muscle ini. Lo dorong sejauh mungkin. Lo dorong sejauh mungkin. Hitungannya sama 8, 10. Sekarang ini gue ambil 8 hitungan. Oke. Kalau sudah, lo sekarang tangan lo ini lo cross depan dada lo. Lurus. Ini untuk lengan. Bahunya rileks, gak usah naik tapi rileks. Oke, tahan ya. Mungkin lo tegang amat sih lo kayak lagi ujiannya Pak itu si Parmata. Siap ya. 1, 2, tangannya lurus. Oke, ini lengan keseluruhan. Sekarang lo tekuk, didorong sampai dengan sejauh mungkin ke belakang. Terus lo rasakan di sini nih, di otot lengan lo atas, otot lengan atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah. Sekarang lo twist ya. Lo putar badan lo, terus lo tahan satu tangan yang depan di paha, satunya lagi boleh di kursi. Atau kedua tangan di kursi boleh. Lo rasakan oblique muscle, diagonal otot. Jadi oblique muscle itu nanti rasakan di bagian sini, punggung belakang teregang. Sama bagian samping, diagonal otot diagonal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang ke arah depan. Nah, sekarang yang satunya lagi. Tangannya kebalikannya. 1, relax. 2, Bud, lo ikut kali, Bud. 3, Budi. 4, Mas Budi kayak gini gerakannya. 5, Bud. 6, 7. Lah, si Budi keluar. 8. Ini belum, sorry. Ini dulu nih, tepuk. 1. Ini udah keluar, Bud? Tapi kecil. Belum. Oh, belum. 3, 4, 5, 6. Ini Taman Suropati, kalau masih ingat Taman Suropati. Tekan ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang lo salaman. Di belakang kepala lo tarik tangan lo ke kanan kiri. Lo rasakan di punggung atas, di bahu lo nyambung. Nanti kan mulai nggak nyambung ini kalau ke belakang begini nih, mulai nggak nyambung nih. Ketahanan sama lemak di belakang. 1, 2, 3. Udah keluar tuh? Belum ya? 4, 5, 6, 7, 8.
Oke ya. Sekarang hidup udaranya panjang, ke buang. Hidup udaranya panjang, buang. Hidup udaranya panjang, buang. Oke ya, kurang lebih seperti ini. Oke udah. Bagaimana rasanya teman? Enak. Oke. Ya, tambu cie. Iya, tambu cie lah. Oke. Sekarang ada lagi nggak masukan atau kita sharing lagi? Enak, segera dijadwalkan latihan rutin. Haha. Gue sih oke-oke aja, tergantung ente pada. Gue mau oke-oke aja. Ayo Mon. Sekarang kan banyak taman-taman umum yang bisa kita pakai. Nah, gue nanya lagi, Mon. Boleh ya? Gratis lah. Ron tanya. Nggak boleh nggak? Nggak boleh nggak? Boleh lah. Nggak boleh. Boleh. Ya, Bisa dicegah nggak sih itu menopause pakai olahraga? Menopause mah takdir, berkat itu, berkat. Menopause itu takdir, lo mau ngomong apa juga gak bisa. Tapi paling pasti bagaimana lo menjaga supaya menopause itu tidak menjadi suatu beban, itu yang paling penting. Karena menopause itu kebanyakan larinya ke main setting loh. Iya benar. Enggak, gue mau menopause gue udah tua itu menopause tuh berarti ya. Ya, menopause itu menurut gue itu kan alamiah, berkat, blessing. Tapi ya, bagaimana lo menyikapi, lo melihat itu paling penting itu. Makanya kan di sini nih sebetulnya main setting kan juga membuat kita bisa lebih sehat sebetulnya. Iya. Kalau menurut gue ya, kalau kita selalu positive thinking, betul. Ini pipit siapa ya? Pipit. Oh. Ano? Jalan Jawa. HP-nya Pipit. Betul lo? Ya. Ki. Iya. Oh, oke. Ki, nah si Kiki ini sebetulnya Kiki itu guru yoga loh. Iya. Tapi dia masih malu-malu aja. Coba Pi sharing lo Ki. Malu-malunya gimana? Malu nggak tahu malu? Enggak. Ember. Bukan. Sebetulnya ini Mon, bukannya malu karena merasa belajarnya itu bukan kayak di seperti Mona kayak kuliah di IKIP, jadi lengkap itunya, pelajarannya tuh lebih banyak. Jadi untuk share tuh kepercayaan dirinya memang nggak terlalu banyak karena semua tuh sedikit gitu belajar. Jadi untuk share banyak ke orang lain belum bisa sebaik yang lain-lain gitu. Paling nggak lebih dari kita Ki. Nah, tapi kayaknya kalau gitu Ki private deh gue ya, duaan. Berat nih. Kayak sharing. Bener nih ala om dia Dunkin lo. Bercanda. Ya bercanda ya, jangan masukin hati semua. Beneran tuh kalau share ilmu buat orang lain kayaknya lebih baik yang memang udah banyak pengalamannya dan ilmunya cukup banyak. Kalau aku merasa kayak gitu loh Mon, jadi belum berani share untuk yang lebih luas gitu loh. Kalau masih yang orang-orang dekat mungkin masih bisa. Iya betul. Sebetulnya sih sepanjang kita mau tetap belajar sih bisa sih Ki. Sebetulnya Kiki udah bisa, cuma dia masih malu-malu aja. Tapi memang belajar itu kan memang harus. Sepanjang kita masih mau aktif, ya kita harus belajar. Kita instruktur. Iya. Kalau mau terlibat ya kita harus aktif karena kan ilmu itu berkembangnya memang cepat banget. Iya. Kita aja kalau nggak, gua aja sendiri kalau nggak sering, untungnya sekarang kan banyak media yang bisa kita gunakan untuk belajar, ya kan? Jadi cepat melihat itu, termasuk gue belajar dari murid-murid gue. Jadi murid gue itu kan kalau di sekolahan pasti SMP sama dengan SMA itu udah pasti usianya 11 sampai dengan 17 tahun, 18 tahun. Tapi kalau gue ngajar di lembaga kepribadian kan umurnya dari anak kecil sampai dengan yang tua ya. Gitu kan. Nah dari situ gue belajar banyak. Dari situ pun yang membuat akhirnya gue mau nggak mau harus rajin. Bahkan kadang-kadang kalau lagi di sekolahan gitu, murid gue bilang gini, Miss tahu nggak misalkan 5 minutes workout waktu dia baru mulai kan, 5 minutes workout. Gue dengan PD-nya gue bilang, oh iya, gue bilang gitu, saya tahu, coba deh kamu lakuin. Padahal gue nggak tahu apa sih 5 minutes workout gitu kan. Nah, ketika dia lakuin, gue langsung bilang, oh oke. Ya, saya bilang gitu. Itu sebetulnya adalah dari circuit training. 5 minutes workout itu adalah latihan berbeda-beda yang dilakukan dalam satu waktu untuk dalam satu set.
Jadi misalkan ada yang 1 menit jalan, nanti ada sini 1 menit jalan, 1 menit jalan angkat paha, 1 menit lari dan sebagainya, 1 menit jumping jack seperti itu. Saya bilang, oh ya saya tahu. Jadi dari situ gue bilang, oh ini namanya sirkuit training. Sirkuit training itu masa zamannya gue atau Upi atau siapapun, latihan itu adalah sirkuit training, bentuknya benar-benar sirkuit. Bentuknya ada pos-posnya, pos 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya tergantung. Tapi sekarang dibuat lebih sederhana, posnya itu tidak harus bentuk kotak atau apa, tapi bisa juga dilakukan bersamaan tapi dengan gerakannya berbeda-beda. Jadi seperti itu. Atau misalkan ada yang bilang, bis tahu nggak Tabata? Oke, gue langsung googling dong. Tabata, oh sama juga sirkuit training, cuma tergantung siapa yang mempopulerkan aja. Wah itu ternyata Tabata sama juga sirkuit training seperti itu. Jadi sebetulnya it's okay kalau kita sepanjang mau belajar terus. Kiki, gue sih senang sama Kiki karena gue lumayan sering dijapri Kiki walaupun jarang dijawab ya Ki. Iya, sering untuk support. Iya. Kalau sama Mona tuh aku perlu banget karena gini, aku sekarang ada di bidang untuk ngajar juga, tapi kan karena kegiatan sebelumnya kan juga berbeda, bukan untuk mengajar gitu. Jadi kalau bertemu Mona jadi bisa discuss, bisa minta masukan gitu loh. Harus banyak ikut belajar sama Mona nih sebenarnya nih Mon. Boleh ketemu kapan? Saya juga nanti gue juga bisa share video banyak. Atau buka-buka YouTube. Tapi kalau teman-teman buka YouTube, gue sih menyarankan ketika kita buka YouTube kan masih ada banyak orang tuh olahraga kan sekarang banyak workout apapun itu juga. Buka cari misalkan lo cek latar belakang dia, googling namanya kan sekarang bisa googling tuh, misalkan Hendar kan akan keluar tuh Hendar aktivitasnya apa. Kalau lo mau cari video di YouTube, cek tentang orang itu latar belakangnya, pendidikannya segala macam, aktivitas dia, lo cek kalau dia oke, silakan lo gunakan. Misalkan latihan yang saya bilang tadi itu 5 minutes workout, Tabata dan sebagainya. Lo cek aja dia googling misalkan Mona, Mona nggak ada datanya, berarti ngapain gue ngikutin dia, takutnya salah. Tapi kalau misalkan kalau misalkan kita ambil video dari luar, misalkan di Amerika gitu, lo baca namanya dan lo tahu dia punya acara TV, itu pasti dia instrukturnya qualified. Oke, sekarang gini ya, supaya ngantuk nih, coba kita tes reaksi lagi nih. Tes reaksi lagi ya, coba ya, masih ingat ya? Kalau tadi kan begini nih, gimana? 1, gue aja lupa, 1, 2, 3, 4, iya nggak? Masih ingat? 1, 2, 3, 4, gue jadi lupa. Gue harus gitu tuh karena kebanyakan suka ngasih orang 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, ya kan? Sekarang tambahannya nih 1, 2, 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 Ingat ya, 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8. Nah, bisa ya. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nih, berikutnya. Bisa nggak pinggang lo gini? 1, 2, 3, 4. Bahu angkat. Kanan, kiri, kanan. Ron ikut. Lu jangan kayak tetangga sebelah cuma ngeliatin tetangganya doang. 7, 8, bisa ya? Lihat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, gampang ya. Bahu. Up. Ya, siap ya? Dari awal sini ya. Deng, siap ya. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dah, selesai. Cukup, semoga nggak ngantuk lagi ya. Oke, udah mungkin ngantuk nih. Oke, berikut. Ada lagi yang mau share? Yes. Hah? Jangan aus tuh. Janganlah. Aus itu kan yang di perasaan katanya, hadi pikiran. Oke ya. Oke, ada lagi. Pi. Ya Allah, teman gue basket, apa kabar lu?
Baik. Teman gue sebangku zaman SMP ya, Pi. Gimana, Pi? Biasa kalau di tempat umum gue di kantor pakai masker ya, Say. Iya, jadi harus gini, gila lo. Gue keluar dulu. Jadi gini, gue tuh mau nanya boleh ya? Boleh dong. Gue itu paling males makan sayur. Nah, ya udah tahu dari zaman SMP bukan? Iya. Sampai umur setuir ini gue males banget makan sayur karena gue berasa makan sayur itu pahit ya. Mungkin waktu zaman dulu nyokap gue tuh kasihin bayam tiap hari, jadi gue udah gitu ya. Nah, padahal gue tahu banget sayur itu penting banget ya. Dan sementara kalau bicara mengenai vitamin, menurut gue alangkah baiknya kalau kita yang fresh ya, sayur kan, nggak makan vitamin. Nah, gimana tuh caranya supaya membangkitkan gue? Oke, gue makan sayur tanpa harus memikirkan pahitnya. Sebetulnya susah, itu sama Ember. Itu sebetulnya kayak ini, Pi, kayak trauma orang anak yang pernah diceburin kolam renang terus dia nggak berani ke kolam renang. Sama juga seperti anak kenapa nggak jadi makan nasi, mungkin nggak suka makan sayur kayak lu, karena mungkin dijujelin jadi akhirnya trauma. Jadi ngelihat hijau aja tuh takut. Tetapi tapi sebetulnya sih dari sini juga sih ya main setting bahwa kita butuh atau enggak dengan sayur. Kalau kita butuh ya hal-hal itu yang harus walaupun berat itu harus kita ilangin gitu loh, bahwa bukan makan sayur untuk sehat, apalagi sekarang kan diwajibkan sayur tuh, kan? Gitu kan. Jadi menurut gue di sininya dulu nih, bahwa dulu mungkin karena kecil gue bosan kesel banget dikasih, karena gue lagi nggak pengen makan sayur, namanya orang tua kan suka maksa anaknya makan, suka maksa dan sebagainya. Jadi sekarang misalnya bahwa lo memang harus memaksa diri lo karena untuk lo sehat, lo jaga. Dibandingkan lo kita mengkonsumsi vitamin atau multivitamin atau suplemen, mendingan kita makanin dari alam kan. Sepanjang kita mengolahnya oke gitu. Maksudnya kalau lo buat sayur bening jangan banyak minyak, ibu-ibu. Ya. Kalau walaupun gurih, atau kalau lo buat sayur jangan dipakai margarin lagi, walaupun gue juga suka begitu karena margarin itu gurih di mulut. Tapi mengolahnya di dalam badan itu butuh waktu yang panjang. Gitu kalau menurut gue sih itu, Pi. Tinggal dari sini aja, Pi. Gitu, dari main setting aja sih merubah. Thank you Mon. Nanti kalau gue udah ke Jakarta kita lari-lari Jalsor ya. Serius ya. Bener ya, Pi? Atau Jalsor ya? Ya. Oke, thank you. Ya. Ada lagi? Orang dengan penyakit penyerta ya. Sebetulnya gini, apapun penyakit kita, pasti dokter menyarankan berolahraga, ya nggak nih? Ya. Habis operasi jantung, jangan lupa ya Pak, Bu, olahraga, ya nggak? Cedera pun lo masih harus direhabilitasi dengan cara bergerak. Olahraga itu seperti gue bilang tidak harus berlari, tidak harus naik sepeda yang ngebut, tidak harus ikut grup sepeda yang ngebut, tidak harus ikut grup lari yang lo belum tahu. Misalkan gue belum bisa tuh di situ. Tapi ketika lo mengaktifkan diri lo, itu lo sudah sangat membantu. Nah, olahraga apa? Kembali lagi sebetulnya sih sama semuanya, bahwa kita kembalikan lagi ke diri kita bahwa lo udah tahu nih kita punya penyakit ini, menetralisir pasti dengan olahraga. Termasuk gue kalau ketemu orang gue bilang ya lo olahraga dong. Lo tadinya malas olahraga, lo harus memotivasi untuk berolahraga. Nah, kemudian pilihannya apa? Nah, sebaiknya orang dengan penyakit penyerta pasti gue sarankan adalah kalau mereka ke gue minta data medis sama hasil result dari dokter itu apa. Karena dari situ gue akan bisa membuat program. Misalkan yang paling gampang, dia nggak mau pakai medis, sudah konsultasi sama neneng dokter, ternyata neneng bilang lo harus olahraga nih Pak, Bu. Oke, tahu olahraganya apa, berarti jalan santai aja dulu. Kenapa mesti repot? Jalan santai aja 10 menit. Memang yang namanya aktivitas fisik atau olahraga itu minimum 30 menit minimum ya. Kalau aktivitas fisik bisa dilakukan setiap hari karena memang tidak ada tujuan yang kita tetapkan, itu yang kita mengaktifkan jantung. Tetapi yang namanya olahraga kan sudah 30 sampai dengan 2 jam biasanya. Kenapa dibatasi 2 jam? Karena supaya kita tidak menggunakan cadangan energi yang harus digunakan untuk aktivitas lain. Kalau kembali si komorbid tadi, dia bisa lari, ya udah lari. Berenang silakan. Seberapa sering dia melakukan latihan olahraga? Kalau belum pernah, ambil yang paling gampang, paling ringan. Berenang lo nggak usah kayak orang lain bolak balik ya ada jantung lo pegel. Ya ada jantung. Tapi berenang yang santai.
atau mungkin hanya jalan di kolam renang. Kan jalan di kolam renang kan terapi untuk lutut juga, terapi lutut dan menguatkan kerja jantung. Kenapa? Karena ketika kita jalan di air, itu kan ada resistensi dari air, itu menambah tekanan, berarti menambah kayak seperti beban ya. Jadi kita akan lebih, pembakaran kalori juga lebih tinggi. Gitu. Apapun itu Bud, gitu. Apapun itu dia harus. Neneng nih kali Neneng yang berbagi, Neneng kan bergerak di bidang kesehatan nih. Cek Neneng. Oke. Cuma mungkin kan kita usia udah 50 nih Mon. Yang paling aman tuh olahraga apa maksudnya? Kan kayak aku deh misalnya, walaupun aku dokter kan, aku osteoartritis, biasanya kan dianjurkan cuma berenang sama sepeda statis gitu. Tapi kan teman-teman juga mungkin yang darah tinggi, diabetes gitu, mungkin bisa kasih sedikit masukan itu, karena kan kemarin aja nih di tempat aku MCU rata-rata 75% tuh overweight, terus juga jantung gitu. Yang paling ringan deh yang bisa dikerjakan di rumah. Kalau tadi kan mungkin kalau jogging atau jalan kaki kan mungkin di luar ya. Tapi kalau misalnya di rumah nih, karena kan pandemi sekarang, kira-kira apa senam aja, santai, atau bisa lihat, mungkin bisa lihat YouTube ya gitu. Ada masukannya nggak? Sebetulnya basically sih olahraga apa aja kita bisa melakukan sesuai dengan kebiasaan dia. Kalau memang dia termasuk orang yang pasif dan ingin menjadi aktif, pasti dimulai dengan yang paling ringan, yaitu jalan kaki. Paling gampang ada jalan kaki. Kalau gue selalu sampaikan ke orang-orang gini, lo nggak perlu olahraga itu sebetulnya nggak harus amat ke tempat yang terbuka atau tempat yang luas. Karena kalau kita punya areal di rumah sekitar, taruhlah 2 meter, 3 meter atau 1,5 meter itu panjang, lebarnya itu taruhlah sekitar berapa lantai sih? Kalau sekarang kan lantai rata-rata 60 cm atau 40 cm. Bikin aja sekitar 5 lantai dikali 4 itu udah bisa tempat untuk olahraga. Sebetulnya sih video yang gue kasih ini bisa dilakukan di rumah. Ada yang sambil duduk, ada juga yang sambil nanti mungkin bisa di-share, mungkin kalau tidak bisa di sini bisa di-share di grup Altu. Jadi sambil duduk maupun sambil di jalan. Jadi jalan itu kan sekarang ada lagi ngetren namanya power walk, miracle walk dan sebagainya. Itu sih sebetulnya jalan memang yang divariasikan aja. Kalau aerobik mungkin agak ribet karena kan ada koreografinya Indonesia biasanya. Tapi kalau jalan itu yang berkali-kali diulang, tapi akan membuat kerja jantung kita baik. Jadi Neng, sebetulnya olahraga itu di masa sekarang, usia kita sekarang, kalau memang kita belum berani keluar gak apa-apa, tapi lakukan di rumah. Dengan yang saya bilang itu tadi, gue bilang tadi, lo punya sekitar kalau taruhlah 40 cm, sekitar 5 atau 7 atau 8 lantai dikali 3 gitu atau dikali 4, lo bisa gunakan untuk tempat olahraga. Bisa latihan penguatan dan sebagainya. Itu kalau memang nanti memang mau, mungkin gue juga bisa share beberapa video, gue kasih ke Budi, mungkin bisa di share di grup Altu 85 gitu Neng. Mantap. Makasih. Ya. Mungkin yang gue informasi tambahan, mungkin kalau kita mudah-mudahan setelah ini jadi aktif olahraga ya. Mudah-mudahan maksud ini at least adalah bergerak lah sebagai orang yang aktif di rumah. Jadi kalau kita mau berolahraga, kita juga jangan lupa untuk memperhatikan kerja jantung atau disebut juga dengan training zone area. Jadi ketika kita olahraga tidak boleh keluar dari denyut nadi kita yang seharusnya ketika kita berolahraga disesuaikan dengan usia kita. Nah, bagaimana cara ngitungnya? Boleh dicatat di kertasnya lagi. Pertama, denyut nadi istirahat itu biasanya antara 70 sampai dengan 80 detak beat per menit. Kalau usia-usia kita mungkin udah mulai agak turun di bawah 70. Ya kan, Neng? Umur kita sekarang di bawah 70 kan? Ya, biasanya iya. Kan? Iya. Ya, tapi kalau secara global 70 sampai dengan 80 beat per menit. Itu masuk normal. Iya, kalau anak yang masih remaja, yang bukan anak sekarang ya, pokoknya anak remaja aktif itu biasanya 90 pun masih oke. Karena anak remaja aktif kan lari pelantang pelinting gitu kan. Tapi kalau kita itu 70 sampai dengan 80. Udah ya. Terus sekarang kita hitung 200 denyut nadi maksimum. Denyut nadi maksimum itu adalah 220 dikurangi usia. Berarti 165, ya enggak? Nah, sekarang denyut nadi olahraga. Denyut nadi maksimal, denyut nadi istirahat 70 sampai dengan 80 beat per menit, BPM disebutnya. Ya. Terus denyut nadi maksimum 220 dikurangi usia. Udah ya.
Nah, sekarang denyut nadi berolahraga. Yang pertama adalah diambil yang 60% dikali denyut nadi maksimum. 60% dikali denyut nadi maksimum. Jadi 60% dikali 165. Nah, yang berikutnya adalah 85% dikali 165 itu lagi. 85% dikali denyut nadi maksimum. Nah, dihitung dulu. Kalau sudah dapat angkanya, ketika kita berolahraga, kita antara range 60% sampai dengan 85%. Itu yang disebut dengan training zone area. Seberat apapun olahraga kita nggak boleh keluar dari itu. Jadi ketika lo jalan, kan zaman sekarang kita banyak aplikasi nih. Ada sport aplikasi banyak banget, atau pakai smartwatch, atau pakai sportwatch. Kita bisa deteksi tuh denyut nadi kita pun sekalipun bisa terdeteksi. Tetapi kalau kita tidak punya alat yang bisa mendeteksi langsung, kalau aplikasinya selama menempel di kulit, dia kan akan terdeteksi atau suhu tubuh. Nah, hitungannya adalah itu. Kita bisa mengecek dengan cara manual ya. Tangan ini rileks, diluruskan seperti di dokter lah. Terus diraba di tangan kiri biasanya yang sejajar searah garis jempol. Terus lo taruh aja beberapa jari, lo rasakan ada denyut bam, berasa nggak? Tak, tak, tak. Sekarang tanggal 24 nih, udah agak kenceng atau denyut nadinya tuh, karena istri udah mulai minta gaji, ini tambahan gaji. Udah ya? Coba lo berasa nggak? Bam, berasa nggak? Ada kayak kita apa ya? Kalau jantung tahu kan kalau di film-film tuh bom, bam. Nah itu, berasa nggak? Nah, Mon, jari lo jangan dipegang gini, tangan lo harus rileks. Maka kan kalau kita lihat di rumah sakit, orang dokter mengecek atau suster mengecek denyut nadi atau pasti kita disuruh rileks kan nih. Supaya tidak tegang, karena semakin tegang kita sulit mendeteksi kerja jantung. Kayak selang aja kalau dikencangin kan dia jadi ya kayak kencang gitu. Tapi kalau dia rileks akan ada satu aliran air. Berasa ya? Kalau masih susah di sini nih, di bawah geraham lo yang kiri lo tempel aja beberapa jari di samping tulang leher di bawah geraham. Dapat nggak? Dapat ya. Sebetulnya kalau kita mengecek nadi basal atau nadi istirahat itu paling bagus adalah bangun tidur pagi, belum turun, baru bangun tidur, belum ngapa-ngapain, belum turun tempat tidur, kita langsung ngecek denyut nadi. Itu denyut nadi basal yang paling oke. Dengan catatan waktu istirahat kita cukup. Nah, tambahan lagi mungkin. Teman-teman, lu pada punya ini nggak sih meteran baju? Punya ya? Punya kan meteran baju? Lu pakai untuk apa? Didiemin aja atau lagi ngukur baju? Boleh nggak sekarang ngerjain lo dikit ya? Gue ngerjain lo dikit ada. Ambil ya tuh meteran. Nanti kita ukur lingkar pinggang. Aduh, ngeri. Gak usah lo umumkan, dengerin. Gak usah lo umumkan karena kalau gue minta umumkan seperti murid gue ya. Kalau waktunya ngukur-ngukur dia pasti deketin gue bilang gini, Miss, atau nggak Bu, atau kadang apa lah berapa file gue. Boleh nggak ya, ini ibu jangan kasih atau Miss jangan kasih siapa-siapa ya, untuk kita berdua aja, karena mereka malu, karena Indonesia itu masih malu untuk menyebutkan lingkar pinggang, atau sorry to say ya, apalagi cewek dianggap gemuk, dibilang, ih lo gemuk deh, Mona lo gemuk deh, gue langsung ngaca tuh gemuk, rasanya gue udah kurus banget gitu kan. Tapi seperti itu, udah ya, gue sekarang coba ya, tolong ambil meteran, udah dapat meteran ya, bergeraklah sedikit. Terus lu berdiri, kecuali Monty lo nggak apa-apa Mon, lo duduk, tapi lo posisi duduknya begini tegak Mon, tegak, bisa dong tegak lo, oke kan? Teman gue ini mah keren banget, udah ya. Terus lo taruh meteran ini di pusar lo lingkarin di pusar lo. Kenapa pusar? Karena pusar itu adalah persinggungan tubuh bagian atas dan bagian bawah. Ya, jadi lo taruh di pusar lo, terus lo cek tuh berapa tuh sentimeternya, lebih dari 75 nggak tuh cewek? Atau lebih dari 80 nggak atau 85 untuk cowok? Coba cek deh. Kalau cewek usia sekarang di atas 75 lah. Coba. Dapat ya? Dek, lu berapa, Dek? Nggak ada meter. Oke. Kalau lo nggak ada meteran, lo bisa pakai tali apapun juga, terus lo batasin atau lo potong, lo taruh tuh di penggaris cucu lo apa anak lo, hitung 30 cm kali berapa. Gitu ya. Dapat ya? Dapat? Iya, pusar karena persinggungan tubuh atas tubuh bawah. Coba dicek berapa angkanya? Angka QQ Pak itu balak 6. 55. 78. Gue 74. Lusa 74. Gue 74 Mon. Lo berapa dah? Endar kan rajin olahraga nih. Lo berapa dah? 5. Hah?
Nggak ada meterannya. Ah lu. Ya udah tapi hitung sendiri. Kiki berapa Ki? Ya sip. Aku lagi di rumah Tete, aku nyari tempatnya nggak tahu. Pokoknya Ya udah nggak apa-apa. Neng lo berapa? Udah lo. Itu catatan lo pada ya. 85 siapa 85? Aku 85. 85. Neng. Itu juga tuh biasanya gue gitu tuh. Gue kan suka nanya teman gue dokter tuh ya berhubungan dengan yang gue ajarin gitu kan. Pasti pertanyaan besok gantian tuh tanyanya. Olahraga gue apa ya? Capek banget kan ya, bater itu. Tapi nggak dijalanin nih. Gitu ya, nggak apa-apa sih. Intinya adalah ketika memang kita tahu kondisi kita, harusnya kan kita menurut gue ya, kita tahu kondisi kita, terus kemudian kita harus membuat komitmen namanya untuk diri kita sendiri. Karena kalau mau bilang aktivitas dan bugar, berarti kita harus ada komitmen. Kalau nggak ada komitmen susah. Menurut gue ya, itu menurut gue ya. Kalau salah dimaafin. Mumpung lagi bulan puasa ya nggak. Jadi kita butuh komitmen bahwa ketika lo memulai untuk hidup lebih sehat, berarti lo harus komit dan lo yang kayak gue bilang kayak kita buat catatan, kita buat target kita apa, usia kita sekarang apa yang harus kita lakukan. Lo kalau nanti lo sudah punya cucu, lo hanya duduk aja, terus cucu lo datang cium tangan lo selesai, cium pipi kiri, pipi kanan, atau lo masih mau main dengan cucu lo. Ketika anak lo wisuda, lo hadir bersama dengan dia dalam kondisi yang sehat. Sehat ya. Atau lo hanya mengharapkan seperti ini virtual, mau foto-foto dikit udah selesai. Nah, itu kan semua tergantung kita. Jadi kita harus ada, menurut gue, komitmen bahwa untuk usia kita sekarang sampai ke depannya apa yang harus gue lakuin. Dengan kondisi gue sekarang, setelah gue buat catatan tadi, catatan ringan gitu, catatan gue, jawab ini benar apa enggak. Kan kita harus jujur tuh. Untuk memulai sesuatu yang positif atau hidup sehat kan harus jujur. Komitmen kita apa? Gue mau kuat, gue mau sehat. Gue mau tetap, kalau gue udah pensiun, gue mau jalan-jalan kemanapun gue pergi tanpa harus ngerepotin anak, suami, atau cucu gue. Terus berikutnya lagi apa yang harus? Yes. Interrupt sebentar. Yes. Gue mohon izin ya. Sini udah azan. Gue duluan ya. Oh, di mana tinggalnya, Ri? Lahir batin. Bandung. Bandung. Oh, Bandung. Okay. Makasih banyak, Mona, teman-teman ya, semua. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, thank you, Ri. Terus itu gue bilang komitmen. Nah, tinggal lo ngejalanin. Mana mau yang lo pilih? Gitu loh. Kalau gue selalu bilang gini. Apakah lo memilih yang kalau lo menjalankan pola hidup sehat lo akan menambah usia lo 10 tahun, atau lo memilih yang tidak menjalankan pola hidup sehat tapi lo akan dapat diskon 10 tahun. Kenapa? Kalau cewek itu kan senang banget dapat diskon kan, apalagi lagi midnight sale itu rame-rame itu pada ke mall. Tetapi dengan usia kita bagaimana? Ya kan? Tapi intinya adalah bagaimana lo kita berkomit dengan diri kita untuk mempertahankan hak hidup kita sehat itu dengan mempertahankannya sebagai kewajiban. Gue ya. Jadi masing-masing nanti mungkin kapan kalau kita ketemu kita ngomongin mungkin lebih enak. Jadi kita bisa sharing lagi kali ya menurut gue ya. Tapi kalau gue dapat sekarang sih harusnya teman-teman sehat, secara kerja jantung sehat. Tapi belum tahu kalau general check up ya. Tapi secara kerja jantung itu sehat. Kemudian mudah-mudahan tidak ada yang mempunyai penyakit penyerta. Amin. Atau jangan mengusahakan adanya penyakit penyerta. Misalkan udah tambah usia, geraknya dikit, makan manis tuh banyak. Udah makan manis masih makan berapa nus garuk-garuk, makan daging lagi yang berat, nasi dibanyakin. Udah tau aktivitasnya banyak duduk, masih aja makan nasi yang banyak. Sebetulnya kalau menurut gue nasi itu jangan disalahin ketika ada pengurangan asupan makanan, pasti karbohidrat. Nasi itu paling utama. Padahal kan nasi, karbohidrat kan sumber energi utama. Harusnya selalu kita konsumsi, tapi pasti dia di-cut. Padahal gue selalu bilang, kayaknya orang tua dari zaman orang tua kita nggak pernah punya masalah tuh dengan makan nasi putih. Waktu belum terkenalnya nasi merah, hitam, coklat dan sebagainya. Tapi kenapa sekarang baru bermasalah gitu? Jangan. Jadi maksud gue adalah kita aja yang selalu refleksi gitu loh, evaluasi diri kita sendiri. Gitu.